Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Seluruh musyrifah Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, seluruh mahasantri Ma'had Al-Jami'ah UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan dimanapun berada, juga kepada seluruh pemirsa yang mengikuti kajian kitab Wasiyatul Mustafa pada Daurah Ta'lim At-Turathi angkatan kelima, dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, kesempatan kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Wasiyatul Mustafa, tentunya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan sebagai ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih wa nakhusu ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Abdul Wahhab Asy'arani wa jami'i talamidina. Syaulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasol suwiji fil ad'iyati kang tetep ing dalem mertelaaken pira-pira donga. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya aliyu engkol ya aliyu, ya aliyu he ali, idza takhalta arikalane manjing sapa sira al masjida ing masjid, fabda mongko ngawitana sapa sira birijlika kelawan sikil sira al yumna kang tengen, apa al yumna kang tengen, watlak lan metuwa sira birijlika kelawan sikil sira al yusra kang kiwa, al yusra kang kiwa. Fasal ini menjelaskan tentang doa, jadi tentang berbagai macam doa. Doa itu permohonan, permintaan, bisa juga perintah dari orang yang berada di bawah kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi, sehingga tidak bisa disebut perintah sebagaimana amar, meskipun biasanya doa itu yang menggunakan lafaz amar, menggunakan sifat amar. Jadi asal ini menjelaskan tentang doa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya aliyu idza takhalta al masjida fabda birijlikal yumna watla birijlikal yusra. Wahai Ali, ketika engkau memasuki masjid, maka mulailah dengan kaki kananmu, dan ketika kamu keluar dari masjid, maka mulailah dengan kaki kirimu. Jadi masuk masjid itu tidak sembarangan. Islam memberikan aturan, memberikan tuntunan. Ketika kita memasuki tempat-tempat yang suci, ketika kita masuk ke sebuah tempat yang baik, maka kita mulai dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu. Ketika kita turun, maka kita turun dari masjid dengan membaca dengan kaki kita, kaki kiri terlebih dahulu. Nah, kadang-kadang ini menjadi
persoalan ketika kita naik ke masjid, secara otomatis kaki kanan yang kita dahulukan. Kalau melepas sandal, maka kaki kiri yang kita dulukan. Kalau kita pakai sandal, berarti kaki kanan dulu yang kita gunakan untuk memakai sandal. Bagaimana caranya? Maka ketika kita mau naik ke masjid, lepaskan sendal yang sebelah kiri terlebih dahulu, letakkan di atas sendal, baru kemudian lepas kaki kanan, masuk ke masjid. Pertama, langkahkan kaki yang sebelah kanan. Pun pula ketika kita nanti turun dari masjid, kaki kiri turun duluan, berada di atas sendal, baru kaki kanan turun, kemudian masuk pakai sendal duluan. Nah, ini kesunahannya, sunnah dari Rasulullah SAW yang harus kita jaga. Sebisa mungkin ya kita laksanakan sebisa mungkin. Meskipun tentu kalau meninggalkannya nggak ada dosa, tetapi keutamaannya adalah ketika kita melaksanakan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah SAW, itu akan dapat keutamaan pahala. Ya Ali, ya Ali, alaika netepono sapa sira di surat Yasin kelawan maca surat Yasin, sobahan ing dalam waktu esuk, wa masaan lan ing dalam waktu sore. Fa innaman mongko temen setuhune wong qara'aha kang maca sapa man ing Yasin, kadzalika hale kaya mengkono-mengkono sobahan wa masaan, kana mengkono sapa man, kana mongko ana sapa man iku fi amanillahi, tetep ing dalem aman, keamanan Gusti Allah. Wahai Ali, bacalah surat Yasin pada pagi dan sore hari. Jadi pada setiap pagi setelah kita menunaikan sholat subuh, atau sebelum kita melaksanakan sholat subuh, sebelum masuk waktu subuh, maka disunahkan untuk membaca Yasin. Mau memasuki waktu maghrib, pada sholat asar, disunahkan kita untuk membaca surat Yasin. Kalau kita istiqomah terus membaca surat Yasin setiap pagi dan sore hari, maka insya Allah kita akan tetap berada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aman kehidupan kita karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini termasuk bentuk-bentuk kesunahan yang dianjurkan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Terutama ini adalah tuntunan dari Rasulullah SAW, pesan yang disampaikan oleh beliau kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, manutai sapane wong, manutai sapane wong iku qara'a maca sapa man, iku qara'a maca sapa man surat al-hasyr ing surat al-hasyr. Surat al-hasyr ing surat al-hasyr kula lailatin ing dalam saben-saben wengi. Kafa mongko nyukupi sapa Allah, kafa mongko nyukupi sapa Allah syarat dunya ing alane dunya, wal akhirati lan alane akhirat. Wahai Ali, siapa yang mau untuk membaca surat al-hasyr setiap malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan bagi orang tersebut keburukan dunia dan juga keburukan akhirat. Artinya apa? Keburukan-keburukan yang ada di dunia dan keburukan yang ditakutkan besok nanti di yaumul qiyamah, semuanya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang tersebut membaca surat al-hasyr pada setiap malam. Nah, ini keutamaan ini termasuk di antara hal-hal yang sebisa mungkin untuk kita lakukan. Ya Ali, ya Ali, ya Ali, ya Ali, manutai sapane wong iku qara'a maca sapa man surat al-baqarah, surat al-baqarah ing surat al-baqarah, lailatul jumu'ati ing dalem wengine dina Jumat, lailatul jumu'ati ing dalem wengine dina Jumat, tolak mongko metu, tolak mongko metu lahu keduwene man apa nurun pepadang nur cahaya, apa nurun nur pepadang cahaya, ma rupane perkara oh ini berarti terus ya, apa nuruma,
nure utawa pepadangi perkara baina sama ikang tetep ing dalam antarane langit as-sabiati kang kaping 7 apa as-sama ila tahtil aradina tumeka maring ngesor-ngesore bumi. Wa manutai sapane wong iku qara'a maca sapa man surat ad-dukhan ing surat ad-dukhan wa surat al-mulk lan ing surat al-mulk lailatul jumu'ati ing dalem wengine dina Jumat ghafara mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah dzunubahu ing pira-pira dosane man wa kafalan nyukupi sapa Allah fitnatal qabri ing fitnah kubur. Fitnatul qabri ing fitnah kubur. Siapa yang mau untuk membaca surat Al-Baqarah pada malam Jumat, maka Allah akan memberikan cahaya bagi orang tersebut ma bainas sama'i wal ard, yakni cahaya antara langit bainas sama'i sabiati, langit yang ketujuh sampai tahtal aradin bagi orang tersebut. Nah, siapa yang mau untuk membaca surat Ad-Dukhan dan surat Al-Mulk pada malam Lailatul Jum'ah, malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosanya dan mencukupkan bagi orang tersebut fitnah kubur. Artinya dia tidak akan pernah mengalami fitnah di dalam kuburnya. Dia tidak akan pernah mengalami siksa kubur. Nah, ini keutamaan dari orang yang mau untuk membaca surat Ad-Dukhan, surat Al-Mulk pada malam Lailatul Jum'ah, malam Jum'ah. Wa man utai sapane wong iku qara'a maca sapa man indamat ja'ihi ing dalem nalikane indamat ja'ihi ing dalem nggon turune man akhir ayatil kahfi ing akhire ayat Al-Kahfi bana mongko jenengaken sapa bunia mongko den jenengaken ngono ya, bunia mongko den jenengaken lahu keduwene man apa min nurin nur pepadang birroksihi awit saking siraiman ila ka'bihi tumeka maring dengkule man ila ras ka'bihi ka'bihi tumeka maring dengkule man. Siapa yang mau untuk membaca ketika dia hendak tidur, membaca akhir dari surat Al-Kahfi, maka Allah akan membangunkan bagi orang tersebut cahaya dari kepala sampai ke lututnya. Ini keutamaan kita membaca akhir dari surat Al-Kahfi. Wa manutai sapane wong iku qara'a maca sapa man surat At-Tariq ing surat At-Tariq indamal qadhi ing dalem nalikane nggon turune indamal qadhi ing dalem nggon turune man kutiba mongko den catet lahu keduwene man opo ada nujumi samai wilangane piro-piro lintangi langit hasanatin ing piro-piro kebagusan. Siapa yang mau untuk membaca surat At-Tariq wassama'i wat-tariq dan seterusnya itu ketika dia hendak tidur, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat bagi orang tersebut sebanyak bilangan bintang-bintang di langit, dicatat kebaikan bagi orang yang mau untuk membaca surat At-Tariq ketika dia hendak tidur. Nah, ini termasuk di antara keutamaan dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Yuk kita berusaha untuk mengamalkannya sebisa mungkin, semampu kita. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan segala salah dan khilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa min khawthi hadzal zaman an-nadrah wal barakah wal karamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.